Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, tiada putus-putusnya kita memanjatkan puji syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat karunia-Nya yang memberi nikmat di mana kita dapat berkumpul pada hari ini yang tujuannya adalah untuk memperingati atau merayakan haul daripada yang mulia Ayahanda Guru yang ke-24 Profesor Dr. Haji Sayyid Syekh Kadir Yahya Muhammad Amin MSc. Dan selanjutnya salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, dan yang telah mengajarkan kepada kita al-Islam yang mana di dalamnya terdapat 3 pilar utamanya, yaitu al-Islam sendiri, iman, dan al-Ihsan, yang insya Allah pada hari ini kita telah melaksanakan nikmat daripada Islam, iman, dan ihsan tersebut. Kemudian tak lupa salam khidmat kita yang sehabis-habisnya kepada para aulia Allah ahli silsilah tarikat Naqsabandiyah Al-Halidiyah. Bapak Ibu jamaah, para ikhwan dan petikuf yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita memperingati haul daripada yang Ayahanda Guru Profesor Dr. Haji Sayyid Syekh Kadir Yahya Muhammad Amin, di mana pada tiap haulnya selalu kita memperingati, kita menceritakan atau membacakan kisah riwayat hidup daripada beliau. Riwayat hidup beliau itu sebenarnya banyak sekali. Ada itu riwayat hidup masa kecil, masa remaja, masa sekolah, dan riwayat hidup dalam dunia pendidikan, karena beliau juga seorang saintis, seorang pendidik, dan sekaligus beliau juga seorang militer yang pangkat terakhirnya adalah brigjen, di mana memang beliau ikut di pertempuran yang saya tahu di agresi kedua Belanda dan ikut dalam divisi Banteng, istilahnya di Poren, waktu itu namanya Banteng di Sumatera Barat. Jadi ada riwayat tentang kemiliteran. Tapi dalam kesempatan ini yang ingin disampaikan sebenarnya adalah tentang kesucian, ketarikatan, dan riwayat beliau berburu. Jadi dalam hal ini kita membacakan nanti kisah beliau dalam menjalani kehidupan sebagai sufi, masuk tarikat, dan berburu. Itulah yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya, saya mulai, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan ummi, jemaah yang disayangi Allah. Pertama kali saya ingin menyampaikan riwayat hidup beliau. Sebelum beliau masuk tarikat ada sedikit prolog, prolog. Jadi ada beberapa kisah yang terjadi sebelum beliau. Beliau mulai bertanya-tanya tentang tarikat pada tahun 1943 dikala usia beliau umur 20-an. Waktu itu beliau tinggal di sebuah daerah yang namanya Sigalangan, daerah Tapanuli Selatan. Jadi beliau tinggal di situ karena masa pemerintahan Jepang. Nah, jadi dia tinggal di situ, di mana pada waktu itu dia bertemu dengan seorang khalifah yang bernama Khalifah Nurdin, khalifah daripada seorang syekh besar di daerah, yaitu Syekh Sahbudin Sayur Madi.
pada tahun saya ulangi lagi pada tahun 1943 dan pada umur 20 anak. Jadi pertanyaan di situ hanya mesti pertanyaan tentang kandidat, belum masuk kandidat. Dari yang saya tambahkan sedikit walaupun apa dari cerita beliau, keluarga beliau tinggal di Padang Singkuang, tapi beliau tidak mau tinggal di situ dikarenakan pada waktu itu pemerintah Jepang sudah masuk ke Padang Singkuang. Beliau tidak mau bekerja sama Jepang karena kadang-kadang ketika ini cerita beliau ya kepada pribadi saya, kadang-kadang kalau bekerja sama Jepang pun nanti sebelum bekerja pada pagi hari itu ada disuruh menyembah matahari terbit. Jadi beliau tak mau bekerja sama Jepang, maka beliau mengungsi. Seluruh keluarganya ada di Padang Singkuang, dia mengungsi ke daerah namanya Sialaman. Nah, situlah dia lama. Saya ceritakan aja lah apa yang beliau ceritakan. Dengan bekerja, mengambil hasil pertanian dari petani, kemudian menjualnya ke pasar. Itulah benar. Sampailah dia bertanya tentang mereka. Jadi pada waktu itu cerita dia nggak apa-apa, cerita aja padanya. Hasil dari bekerja itu udah ada dia gerobak sapinya dua. Gerobak sapinya sudah ada dua, dan udah ada pembantunya dua, kadangnya dua. Jadi nampaknya bahkan kadang ini 10 pun beliau Mas Tadika akan jadi nampaknya sudah ada kalau kita lihat daripada sisanya ya. Karena menjadi pedagang ini udah ada katanya dua. Nah, ini cerita beliau sendiri, tidak tertulis di buku. Nah, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, yang akan saya sampaikan adalah apa yang ditulis oleh Bapak Anwar Kayu Sadi, nanti menantu daripada nenek guru, kemudian daripada Beliau Iskandar, dan yang bisa beberapa orang yang saya jumpai termasuk Syekh Imam Ramali yang ada di Sumatera Barat. Kemudian pada waktu itu ini juga tidak masuk di dalam apa? Tidak masuk di dalam ini prolog ya, belum pada intinya prolog. Di bulan Juli 1947, beliau itu juga menjabat sebagai kepala laskar tentara rakyat di daerah Tapanuli Selatan. Maka pada waktu itu terjadilah konsolidasi nasional daripada ormas-ormas yang berbentuk keagamaan yang berada di Bukit Tinggi. Beliau datang ke Bukit Tinggi pada Juli 1947, di mana pada pertemuan itu konsolidasi nasional, boleh dilihat nanti yang menyuruhkan konsolidasi nasional itu adalah Bung Hatta. Jadi terjadilah konsolidasi di Bukit Tinggi, di mana pada waktu konsolidasi nasional itu banyak para syekh yang hadir, dan beliau hadir sebagai anak muda, sebagai kepala laskar tentara rakyat. Jadi pada waktu Juli 1947, secara fisik sebenarnya beliau telah berdekatan dengan para syekh besar yang ada di Sumatera Barat ataupun di Tapanuli dan Sumatera Barat. Juli 1947. Nah, lanjut cerita. Kemudian pada masih bulan Juli 31, pada bulan Juli, yang dari data yang saya terima, waktu bulan itu tidak jelas, masih tahun 1947, tapi lebih kurang di bulan Desember. Saya menduga bulan Desember, walaupun di buku tidak ada, tapi saya menduga bulan Desember. Karena boleh dikatakan dia baru tinggal di Bukit Tinggi 31 Oktober 1940. Nah, jadi ini di sini mulai terjadi peristiwa di Desember 1940. Beliau mempunyai seorang teman dekat yang sesama bisa dibilang pada masa itu pegawai negeri, karena beliau berprofesi yang mulia dulu ini sebagai guru sekolah pertanian dan juga ikut di divisi Banteng Korem di sana. Dia mempunyai seorang teman, yaitu seorang kepala kantor pos yang bernama Ziauddin Sahid. Ziauddin Sahid ini telah masuk tarikat lebih dulu, dan pada waktu itu gurunya adalah, saya kami menyebutnya nenek guru, mungkin kalau generasi sekarang ini menyebutnya ada yang moyang guru, karena ini kita udah generasi udah banyak kali ya. Nah, jadi nenek guru itulah yang bernama Syekh Muhammad Hasim dari Buaya.
Nah, jadi Bapak Sahib ini kawan dengan ayahanda guru. Pada waktu itu Pak Sahib ini mertua laki-lakinya baru meninggal di Bukit Tinggi, jadi di Bukit Tinggi. Mendengar mertua daripada muridnya yang meninggal, nenek guru ini Syekh Muhammad Said, Syekh Muhammad Kasim Buaya ini datanglah untuk menunjukkan belasungkawa, ditemani oleh menantunya sekaligus khalifahnya yang bernama Bapak Anwar Rangkayu Sakti. Dan Pak Rangkayu lah salah satu menteri menulis buku ini tentang ayah guru. Jadi datanglah nenek guru ke Bukit Tinggi dari seorang guru. Pak Sakit ini, yang kepala kantor pos ini, mengetahui gurunya mau datang, mengundang kawan-kawannya. Guru saya mau datang, guru tarikat saya, guru tahu saya mau datang. Diundang kawan-kawan pegawai negeri apa? Kalau kalian mau bertanya tentang sufi dan semalam, datanglah. Nanti dia akan datang ke rumah saya. Termasuk yang disampaikannya ini adalah kepada yang mulai ada guru. Nah, itu lagi. Tapi kalau mereka pendek cerita, begitu datang nenek guru Syekh Muhammad Kasim tadi dengan Pak Rangkayu ke tempat Pak Sahib, yang diundang Pak Sahib itu tak ada yang datang kecuali yang mulai yang guru sendiri. Hanya saja ayah guru sendiri yang lain kawannya ada. Jadi tinggalan situlah bicara orang di sebuah rumah Pak Sahib itu. Saya kebetulan pribadi pernah ke rumah itu, sebuah rumah di pinggir pasar atas Bukit Tinggi, pasar Ateh. Saya pergi ke rumah itu, saya lihat di situ. Jadi yang melihat nenek guru, saya mau kasih menantunya Bapak Anwar Rangkayu Sakti, Pak Sahib yang punya rumah, ayahanda guru sebagai tamu datang. Nah, kemudian bercerita-cerita, berpikiran ayah guru bertanyalah kepada nenek guru. Nah, sambil bercerita dari yang maghrib sampailah masuk waktu isya. Ayahanda guru kalau belum masuk. Habis mulailah sholat isya. Setelah sholat isya, mulailah mau tawadhu. Jadi pada waktu yang dari guru kan belum masuk tarikat. Kalau kita sekarang yang belum masuk keluar gitu kan. Nah, yang belum masuk keluar. Tapi entah kita ke mana, ini akan lagi masuk. Nenek guru itu mengatakan udah ikut aja gitu, ikut saja. Nah, dipanggilnya lah menantunya, khalifahnya, ajarkan sebentar kajian semuanya. Nah, diajarkan menjelang itu, dari menjelang habis tawadhu itu diajarkanlah kajian itu. Tentu kajiannya tidak seperti kita, kajiannya yang diajar. Karena tidak sempat, disampaikanlah kajian itu pendek. Nah, kemudian itu ikutlah tawadhu. Jadi kurang tawadhu kapalnya setengah jam. Habis setengah jam, berarti kemudian ayahanda guru pun bertanya mana ini. Nah, bertanya lagi apa-apa sesuatu yang dia rasakan pada waktu tawadhu tadi. Jadi pada waktu itu panjang ayahanda guru cerita tawadhu tadi begini, rasanya begini, apalah itu guru. Nah, maknanya yang mulia nenek guru Syekh Muhammad Kasim Buaya satu saja jawabannya, masuk tarikat. Gak banyak di konflik atau masuk tarikat. Dan itulah mulai terjadi peristiwa pertama yang dalam sejarah beliau. Itulah yang belum masuk tarikat sudah ikut tawadhu. Ya. Yang ini dulu belum pernah sebelumnya terjadi, dan juga mengherankan sebenarnya bagi apa itu, bagi khalifah ini dulu nggak ada waktu di masa itu ya. Jadi mengherankan, keheranan beliau itu telah dituangkan. Mohon maaf saya bacakan aja keheranannya. Saya bacakan aja nanti kata beliau. Selesai bertawadhu yang lamanya lebih kurang setengah jam, lalu yang mulia ayahanda guru menyampaikan perasaan atau pengalaman yang beliau alami selama bertawadhu tersebut kepada yang mulia nenek guru. Lalu yang mulia nenek guru menjawab dengan singkat dan padat, masuk tarikat.
Ini kata-kata Pak Rangkayu tadi ya, benar-benar. Saya jadi bertanya-tanya di dalam hati saya, mengapa yang mulia ayahanda guru belum lagi dibaikat masuk tarikat Naksabandia kok telah diizinkan ikut tawadhu, sedangkan selama ini belum pernah kejadian. Rupanya khusus kepada yang mulia ayahanda guru ada keistimewaannya dari yang mulia nenek guru. Tentu ada hikmahnya yang terkandung. Bab pepatah mengatakan kalau tidak ada berada, tidaklah tempuah besar rada. Nah ini kata-kata apa ya, kalimat ini itu akan saya tanyakan langsung kepada yang mulia nenek guru. Saya takut kalau salah menurut adab, lalu saya tafakur dan merenungkannya secara mendalam. Akhirul kalam, berkat syafaat yang mulia nenek guru, terbukalah hijab saya dan saya bacalah yang tersiratnya apa yang ada di balik keistimewaan yang diberikan yang mulia nenek guru kepada yang mulia ayahanda guru. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kedatangan yang mulia nenek guru Bukit Tinggi secara lahiriah menemui saudara Ziauddin Sahid yang sedang mendapat musibah, tetapi secara hakikatnya bertemu dan menemui salah seorang yang bakal menjadi ulama ikhlas, ahli sufi besar dan ulum, yang lengkap ilmu pengetahuannya baik dunia maupun akhirat, yang akan menjadi penyambung penerus pewaris dari silsilah Tarikatul Naksabandia Al-Khaliliyah yang berpusat di Jabal Qubais Suka, yang cocok pula dengan zamannya, yaitu zaman mutakhir, zaman teknologi modern, yang akan menjadi ikutan bagi para mahasiswa, para sarjana, para intelektual, para pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI dan lain-lain. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah yang mulia ayahanda guru Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Kadir Yahya Muhammad Amin MSc. Ini kata-kata beliau ya, yang tertulisnya dari Bapak Terang Baran Tayu Sakti. Inilah yang apa ya. Selanjutnya, karena waktu itu bahasa apa, memang ada yang diberitakan juga agar yang mulia ayahanda guru itu masuk tarikat. Karena itu kan kita ketahui dari ya itu beritakan dalam tarikat, maka sepuh nenek guru kemudian pulang sahabat itu ayahanda masuk tarikat di Bukit Tinggi juga. Masuk tarikat sama Khalifah atau sama Petoto pentarikat daripada nenek guru itu. Pasien kami di daerah Bukit Tinggi. Jadi yang guru ada masuk tarikat lagi. Ketika masuk tarikat lagi, ya diajarkan sebagaimana cara kita masuk tarikat yang seperti ini. Telah diajarkan sama orang yang seperti ini. Namun ada sedikit kisah di tahun 1000 setelah nenek guru meninggal, di tahun 1979 sini tempatnya, di sini tempatnya. Pak Anwar Kayu datang. Pak Anwar Kayu saat itu datang kemari dan kawannya dan jumpa. Dan pada waktu itu buka Suluh. Pada waktu buka Suluh, dan kebetulan saya ikut Suluh pertama. Nah, saya Suluh pertama di tahun 2009, Pak Kayu itu ada di sini. Nah, jadi dulu di masa di bawah 80, ayahanda guru itu zaman Suluh dia berbuka saya di beliau semua tidak. Dia tahun 80. Zaman Suluh tutup Suluh dia itu bukan kali pertama beliau itu juga. Asal tahun 80 itu ada lagi. Pada waktu itu yang mulia ayahanda guru memperkenalkan ini Pak Anwar Kayu Sakti, menantu dari nenek guru. Dia inilah yang mengajar saya kajian. Diajarkan, tapi kajian itu karena waktunya singkat, diajarilah kajian pendek karena kayu dengan catatan nanti disempurnakan lagi setelah ketika masuk tarikat. Nah itulah dia. Tapi habis itu tiba-tiba yang lain itu, tapi Kayu sampai sekarang masih yang pendek itu juga yang saya pakai. Dan jujur aja, saya tahu kajian pendek itu. Pernah saya coba, enggak cocok nampaknya. Jadi saya ikutlah apa yang saya terima untuk saya melestarikan. Jangan memakai yang bukan baju kita, jangan memakai yang bukan baju kita, itulah ya. Nanti pakai. Begitulah kisah yang pertama. Itu lebih kurang Desember itu. Apanya waktu ceritanya. Kemudian Pak Rangkayu itu tidak nangis saja untuk jumpa ya guru. Ada cerita sedikit. Kami baru saja
Dia baru datang beberapa kami, ada kata-kata kami baru saja suruh 3 hari, katanya dulu tadi sampai dengan 500 hari, kemudian disuruh mendoa orang kayu dan nangis saja, apa-apa semua dan nangis. Nah, waktu itu jujur aja, saya teringat kisah alaihissalam dengan Nabi Yahya yang mohon maaf, yang membaptis Nabi Isa itu Nabi Yahya itu waktu yang muda. Tapi terakhir kali Nabi Yahya itu cium tangan sama Isa alaihissalam waktu di penjara. Sampai kalau cerita ini terakhir yang mengajari dia para kayu, tapi terakhir yang menyampaikan kepada para kayu udah jelas sama sekarang kan, sama orang kayu hidup burung itu kan, betul-betul hidup jelas sama orang kayu kan, ya orang kayu dan sambil menangis. Nah itulah dia kejadian itu di tahun 1909. Betul ya, hidup burung ya, para siswa itu hidup di sisi Allah ya, para siswa, para awliya itu hidup di sisi Allah. Baik, kita lanjutkan kisah ini. Setelah Desember 1947, hampir bisa dikatakan daripada data ini, ayahanda dulu itu sebenarnya jumpa lagi dengan yang mulia Nenek Lurus Syekh Muhammad Hasim dari Wayang itu dengan situasi kesibukan, suasana apa Belanda yang datang mulai itu tidak lagi berjumpa. Ya nggak jumpa. Sampailah terjadi Desember 1948. Setahun ya, tadi Desember 1947 kejadian itu tadi, sampailah Desember 1948. Terjadilah agresi Belanda kedua hampir seluruh Indonesia, termasuk yang besar di Sumatera Barat dan Sumatera Tengah. Seluruh 2/3 penduduk kota Bukit Tinggi mengungsi ke pedalaman. Padang separuh setengah Padang bagi kuasa yang mengungsi ke pedalaman, maka yang mulia Anda Guru pun mengungsi ke pedalaman di daerah bernama Bulakan. Jauh dari tempat di sini. Dari cita-cita yang saya dengar dari ibunda saya mengungsi dari Bukit Tinggi ke Bulakan itu jalan kan mungkin 30 km, jadi 30 km. Ya, 30 km. Di Bulakan itu menumpanglah di seorang sufi juga rumahnya, itu dia ada rumah kecil seperti situ rumahnya yang bernama Syekh Imam Muhammad, mungkin sebagian Anda tahu. Di sebelah ayahnya dulu itu dengan dua dan menumpang selama masa agresi Belanda juga. Jadi selama di situ, nah inilah yang namanya saya itu agak lembah rumahnya dulu, tempat seni mengolah itu agak tinggi dan kemudian agak 100-300 meter ke sana, 600 meter lah dari itu ada masjid umum. Ayahanda dulu hampir dia ada di masjid itu selama agresi itu namanya, ada yang bilang dalam agresi istilahnya dalam darurat disitulah beliau tiap hari beramal. Mohon maaf 4 jam, 5 jam, 6 jam sehari berbulan lah, berbulan beramal terus itu berbulan beramal jangan pakai mana untuk segitu dari bulan itulah ya. Yang dari pengalaman 5 jam atau 4 jam terus ya, kita nggak tahu apakah Januari apa, tapi selama darurat itu. Jadi setelah beliau tiap hari beramal di situ, pada suatu hari ada orang kampung di situ, orang kampung di situ yang mau suruh di tempat di situ, termasuk Pak Imam Ramali ini, betul dia menjadi Senator Khalifah. Jadi ketika orang itu mau suruh di masjid itu, dilihatnya ada orang beramal di situ, selain beruntung beramal di tiap hari, beramal 5 jam. Gak tahu perasaan orang itu ini apa, datang orang itu kepada yang dulu, pimpinan akan disuruh, minta yang dulu disuruh, yang dulu tanpa aku, nah minta orang sekarang itu lah, yang dulu tanpa aku sebentar, ya pokoknya gitu. Nah, dipimpinan, suruhlah dipimpinan. Nah, ini mulai terjadi. Tadi peristiwa pertama apa tadi?
belum masuk tarikat sudah ikut tawajuh, yang kedua ini belum suruh sudah menyuruhkan. Belum masuk belum, begitu orang sudah. Nah, dengan kita habis suruh itu melaporlah yang orang-orang tarikat ini kepada gurunya. Gurunya seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Majid dari Burusan, bahwa kami ada dipimpin, kami ada suruh ada dipimpin satu orang di sana yang punya beramal. Berdasarkan yang pernah saya dialog dengan beberapa dengan syekh yang ada di Sumatera Barat, antar syekh tarikat Naksabandi ini dia saling kenal, saling tahu, walaupun tidak saling kenal, saling tahu. Jadi sebutan nenek saya Abdul Majid Bubus selalu mengetahui bahwa ada nenek buaya, ada nenek, dia tahu. Cuman begitu dilaporkan ciri-cirinya orang ini, dia nggak pernah tahu. Ini ya memang belum ada saya yang dia dengar macam ini kan gitu. Panggil orang itu katanya, kata nenek saya Abdul Majid ini, panggil orang itu, jumpalah yang guru. Nah, dia kemudian diajak Syekh Abdul Majid itu, diajak Syekh Abdul Majid ini ayah guru itu suruh. Nah, di sini karena salah satu, apakah jadi dia waktu itu dia akan melihat apakah ayah guru ini hak atau tidak. Salah satu penentu hak dan batil itu adalah suruh. Disuruhlah salah satu penentu hak dan batil itu. Mana yang batil mau aku mentahkan. Biasanya saya kasih statistik. Sampai suruh pertama keluar 5 hari dengan menggunakan bisa begitu. Suruh pertama keluarga 5 hari istilah yang dulu bukan kamu kita. Yang dulu pertamanya. Ini salah satu tandanya suruhlah di tempat nenek saya Abdul Majid. Nah, dia berpikir untuk hak dan batil. Dia yang memimpin. Entah bagaimana 3 hari suruh ada sesuatu petunjuk kepada nenek saya Abdul Majid ini. Datang petunjuk kepada dia supaya dia menyerahkan kepemimpinan suruh ini kepada yang mulia dulu. Di sampingannya, nah, saya dapat seperti perintah, seperti petunjuk, saya udahan aja yang suruh ini. Ayah dulu nggak mau lah. Pertama dia berbahasanya di tempat nenek saya Abdul Majid. Wah ini nggak mau dia. Ini dia mau. Nah, terus kata nenek saya Abdul Majid, karena anak tak mau, tapi saya pun juga tidak jadi pemimpin. Maka sekarang tidak ada pemimpin di antara kita. Maka berlakulah, itulah kata-kata berlaku di antara kita, saling suruh menyebutkan. Nah, sebenarnya itulah, kalau nggak salah, rambutnya memang agak besar, tapi ayah dan guru itu sama. Sama nenek saya Abdul Majid, sama. Nah, setelah suruh setelah 10 hari, ayah dan guru ini diberikannya ijazah syekh. Dia tidak menjadi syekh oleh nenek saya Abdul Majid itu. Diberikannya ijazah syekh. Ijazah syekh, nah ini saya baca ya, takut saya agak salah. Dikasih ijazah syekh yang isinya bahwa yang mulia ayah guru adalah guru dari orang cerdik pandai, ahli mengobat, dan yang tinggikan Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya di dunia dan di akhirat dalam kurun yang baru beberapa tahun kemudian terbukti kebenarannya. Jadi begini, lebih dari ini kalau nggak salah bunyinya. Yang saya kebetulan daripada Khalifah nenek saya Abdul Majid ini saya jumpa terakhir, yaitu Pak Syekh Imam Romali. Yang disuruh nenek guru itu, nenek saya Abdul Majid menulis ijazah saya yang mulia dulu Pak Imam Romali itu. Jadi agak luar biasa ya, kalau nggak salah seseorang yang akan menjadi pembawa tarikat yang akan dikenal di seluruh dunia, dan yang ditinggikan Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya di dunia dan di akhirat dan sebagainya. Yang mohon maaf, pada waktu itu ayah dan guru adalah seorang yang sangat biasa, nggak punya apa-apa, nggak punya harta, bukan yang macam begini, nggak punya harta, tetapi sudah diberikan, nggak punya apa-apa ya kalau saya mulai. Jadi Syekh Imam Romali khalifahnya, dia yang menulis itu. Dia cerita sama saya sambil nunggu ya, apa yang terjadi. Saya lah yang disuruh perintahkan penulis itu.
Ya saya sendiri, ya saya sendiri melihatnya sebenarnya ragu nih, ragu saya dengan bunyi ijazah itu. Maka saya bercakap sama guru saya dan kepada Indonesia Rumah, kira-kira kita udah dicakap, guru, nggak ditukar sikit, nggak diturunkan sikit, nggak ketinggian ini. Ini jawabannya guru, tidak. Nah, ini saya bacakan aja jawabannya. Bahwa Ayahanda Guru sendiri juga setelah seluruh berakhir yang oleh Ayahanda Guru sebagai seorang yang masih muda belia dan tidak memiliki apa-apa, merasa tidak berhak menerima kemuliaan itu. Tetapi Nenek Guru Tanjung Alam mengatakan bahwa hal itu telah digariskan dari atas, dan guru saya, jadi Nenek Guru, bahwa guru saya juga telah berkata kepada saya bahwa suatu ketika kau nanti akan memberikan ijazah kepada seseorang yang diistimewakan Allah di dunia dan di akhirat. Itulah yang saya alami langsung daripada apa? Ya kami waktu itu karena di awal tadi sudah, dia bahasa apa? Nah katanya, Ambo jujur aja sanksinya dulu. Wah, bukan sekarang itu soal profil apa? Tidak, jadi tapi udah diberikan oleh Indonesia. Jadi itulah di masa darurat itu. Kemudian Nenek Guru Syekh Abdul Majid Tanjung Alam juga berfatwa pada murid-muridnya yang tua-tua bahwa yang mulia Ayahanda Guru lah orang yang benar-benar mampu melaksanakan suruh dan akan dikenal sebagai pembawa tarikat Naqsabandiyah di seluruh dunia. Nah, ya. Anda mampu kok. Belajar sudah memastikan di masa darurat di pedalaman ini kakak kami yang paling tua ini ada yang manggil ibu namanya Sri Hayati, tapi ada yang kami manggil Kayen, Kuyen, Omayen, Makuyen, dan semua di sana lah beliau lahir ya, di daerah Bulahan pedalaman ini kakak kami tertua lahir di sana itu ya. Di sana lahir di sebuah yang waktu ditunjukkan sebuah gubuk kecil, nah disitulah beliau lahir kakak kami. Mohon maaf, bulan Agustus ya kakak? Lahir Agustus ya? Tahun 49. Iya tahu. Bulannya Agustus. Berarti bulan Agustus bulan 8 tahun 1949. Kalau lahirnya Agustus, kemungkinan mulai hamilnya Desember. Waktu Desember, ibu kita berjalan kaki 30 km lebih. Patutlah kakak kita ini sangat kuat berjalan kaki, apalagi sedang belanja mana-mana, sangat kuat bertahan berjalan kaki. Karena mama kan yang hamil berjalan kaki lebih 30 km. Akhirnya lagi bertahan tuh. Gak ada kamu yang sekuat dia kalau jalan. Nah, itu. Mungkin ada dari kakak kan, saya nggak pernah dengar analisa ini kan. Walaupun berulang kali ya. Lalu dia pakai. Kemudian lanjutkan. Kemudian di masa darurat pedalaman itu berakhir di 27 Desember 1949 sesuai dengan sejarah nasional, di mana setelah perjanjian konferensi Meja Bulan, Belanda mengakui menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Selesailah masa darurat, penyerahan kedaulatan di Den Haag 27 Desember 1949, keadaan mulai kembali tenang dan Ayahanda Guru beserta keluarga kembali Bukit Tinggi di Desember 49. Ingat saya ulang lagi ya, Desember 47 pas tarikan Garut, ke Desember 48 kembali ke Bukit Tinggi 48. Jadi sementara kisah ini dari Desember ke Desember sampai Desember. Setelah keadaan tenang, langsung yang mulia Ayahanda Guru menemui yang mulia Nenek Guru Syekh Muhammad Hasim tua ya. Karena nggak jumpa, dan 2 tahun nggak jumpa ya. 47 masuk nggak jumpa sampai tahun 50. Yang mulia Ayahanda Guru menjumpai Ibunda Nenek Syekh Muhammad Hasim Buayan dan menceritakan apa yang dialaminya sampai dia di Solo, di pimpinnya Solo di tempat saya untuk belajar
kira-kira berserah dirilah. Kalau memang yang buat ini salah, ya salahkanlah guru, salahkanlah ya. Kalau memang yang buat ini tidak betul, ya salahkan. Tapi inilah yang terjadi sama guru. Nenek buaya tidak menjawab, nenek Muhammad SAW langsung kata nenek, asal aja kita Solo. Dan pada waktu itu langsung nenek guru sebuah Solo. Ya, ayo pelayanan dulu Solo di situ. Nah, itu juga tadi. Pada sumbernya apa tidak hak bandir itu Solo. Jadi tidak menjawab masalah begini-begini. Aduh. Emang tadi kita, kalau kita ditanya sama yang apa, yang ini tak yang baru, itu mana begini, wah tak betul lo begini banyak sekarang. Saat Solo, itulah yang tadi Solo lah yang mulai anak guru di tempat nenek buaya selama 10 hari. Udah ditunggunya apakah akan datang kuburan atau apa semua, enggak juga. Terus saja ada sampai hari ke-10, hari ke-10 tutup langsung diangkat atau langsung diangkat khalifah, dulu khalifah atau satu kali suruh. Nah, jadi dan bedanya setelah diangkat Petoto atau khalifah, seluruh ilmu ketarikatan dari paling dasar sampai yang paling tinggi langsung diajarkan oleh nenek moyang. Nah, itulah yang terjadi itu. Ayat moyang itu yang terjadi. Diajarkan dari orang paling tinggi sekali seluruh. Jadi benarlah apa yang terjadi apa. Nah, yang itu membuat keheranan daripada apanya sekali suruh atau dan bukan itu ya sampai terus yang kajian yang lain itu langsung sekali kasih. Di sini ada kisahnya apa? Dari Bapak Orang Kayu tadi, Raja menantu nenek ini juga ikut Solo. Inilah kata-katanya yang bisa saya sampaikan. Ketika yang mulai ada guru Solo di Buaya, tapi Solo lupa, mohon maaf, Buaya yang salah dulu, tapi Solo pertama ya katanya itu. Ini kata-kata daripada Bapak Anwar Kayu Sari. Pada suruh yang pertama kali ini pula lah saya melihat dan mengetahui keistimewaan yang kedua kalinya diberikan yang mulia nenek guru kepada yang mulia ayahanda guru, yaitu memberikan gaji suruh secara keseluruhan sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Sedangkan kami angkatan yang lama-lama di mana sudah puluhan kali ikut suruh belum lagi mencapai yang demikian. Sungguh hebat dan luar biasa sekali yang diterima dan dialami oleh yang mulia ayahanda guru. Dan di balik itu tentu yang mulia nenek guru telah mengetahui dan melihat tanda-tanda bahwa beliaulah satu-satunya nanti yang akan menjadi pewaris penerima panji-panji silsilah Tarikatul Ubudiyah Naksabandiyah Halidiyah setelah yang mulia nenek guru nantinya telah tiada atau berlindung. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh pepatah, bukan intan, bukan bayruri, bukan emas dapat dibeli, siapa untung dapat sendiri. Ini dari Bapak Anwar Kayu Sari. Nah, jadi itulah yang mau saya sampaikan setelah surut sekali. Kemudian ada surut lagi yang kedua, yang mulai ada dulu surut 2 kali. Di surut ketiga di tahun 1952 sudah diangkat menjadi sen. Dan pada surut ketiga sudah diangkat menjadi sen 1952. Dan setahun setelah itu sudah diperkenankan, walaupun nenek guru masih ada, sudah diperkenankan buka surut sendiri di tahun 1953. Bahkan yang mulia nenek guru memperbantukan 2 khalifahnya untuk suluk yang dipimpin oleh mulai tadi. Nah, itu ya. Jadi, kemudian di pendek raya cerita yang mulia nenek guru saya Muhammad Hasim Buaya itu berlindungnya adalah pada tahun 1954. Jadi sebenarnya kalau daripada mau dilihat daripada itu, nah ini ada 2 cerita ya. Intensinya itu sebenarnya ayahnya intensi itu sebenarnya 4 tahun, dari tahun 50 sampai tahun 58. Tidak jumpa, angka 7 masuk tapi tidak berjumpa sampai tahun 50. Lagi tahun 50 suruh pertama, suruh kedua sekali, suruh ketiga, tahun 15 sudah ada isi. Tahun 53 sudah diizinkan buka suruh sendiri. Tahun 1954 sudah nenek apa sudah berlindung.
Dan lanjutan cerita, yang mulia itu di Mampang, yang mulia lagu pun pindah ke Medan di tahun 1950. Nah, itu luar biasa. Jadi sejarah itu sebenarnya 4 tahun. Ambillah pelajaran dari situ, intensif daripada situ rumah. Jadi sebenarnya suatu kontanitas yang terjadi di pedalaman itu sebenarnya secara syariah itulah yang luar biasa sekali. Maka itu yang memang saya minta, ada ceritanya Bang Dhani belum bisa, kalau bisa coba kita kalau buat kontanitas seluruh 40 hari yang atau tetap biasa, karena di kontanitas itu secara syariah nanti petunjuk penentu tetap dari atas, dan mohon maaf bahkan dari atas dari badan, tapi secara syariah kontanitas itu di situ ya. Sebab dia seperti sesuatu yang dipanaskan, panas, naik, panas. Kalau kan dulu lagi naik panas. Apabila panas itu naik, terus naik dan panas itu sampai titik naiknya derajatnya sampai titik bakar, maka secara umum kan terlebih itu. Nah itu lagi, ya terlebih. Di situ sudah banyak kali pelajaran ya, 4 tahun. Tapi saya juga ada membaca kisah-kisah para ahli silsilah yang lain. Itu ahli silsilah nomor 29, masa gurunya juga 7 bulan. 7 bulan itu. Yang Maulana Khalid Kurdi itu, dialah yang mengembangkan itu 7 bulan aja itu. Setelah dia pada luar biasa gitu. Dia belajar kepada Syekh Abdullah Ad-Dahlali di India waktu beliau dari Irak, dan dialah yang mengembangkan santri itu 7 bulan. Masa Maulana Khalid Kurdi yang 29. Itu satu pelajaran. Yang kedua, pelajaran kedua, yang mulia ayahanda guru dan saya ingat kali waktu di pedalaman beliau kan suruh kemudian dikasih ijazah. Timbul pertanyaan, apa yang beliau amalkan? Beliau baru suruh sebelumnya, berarti baru pernah kaki sama nenek. Sama nenek saya rumah itu nggak ada pegang kaki. Berarti apa yang diamalkan? Berarti yang 5.000 itu aja berarti. Yang 5.000 itu aja. Mama, dia belum mengenal itu semua jatah. Nah, kenapa masuk? 5.000 itu aja. Ini 5.000 sama nenek saya rumah itu tidak pegang kaki. Jadi kalau betul dan ikhlas dan datang rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala dengan 5.000 pun nggak bisa juga dari sehat. Enggak, kalau tidak apa? Mohon maaf dalam bahasa ini. Ketika beliau tadi itu saya mungkin belum menerima Nabi Isa. Jadi kalau saya mengumpamakan, yang mulia ayahanda guru ini seperti orang belajar silat, baru tahu satu jurusnya, tapi walaupun tahu satu jurus, pukulannya dari 4 kali. Satu jurusnya dia baru tahu dia, baru tahu satu jurus, pukulannya 4 kali. Kebanyakan kita udah banyak tahu jurus, tapi belum juga kuat akhirnya. Tapi insya Allah lama-lama yakin juga akan tumbuh juga itu ya. Rahmat karunia Allah akan apa ya? Nah ini kami ini dalam mengatur ya. Baiklah, itulah maksudnya yang dapat kami sampaikan sejarah itu. Kira-kira sedikit pesan daripada yang mulia tahu, pelihara zikrullah ini jaga dengan baik. Nah ini kata-katanya, kalimat Allah yang dibaca dengan metodologinya adalah juga sebagai senjata sakti penakluk iblis. Harus dipelihara terus, harus dipelajari terus, harus diasah terus, dan harus terus dimahirkan pendaya gunaannya untuk keselamatan diri, keluarga, bangsa dan negara. Kalau tidak dilakukan, maka keutuhan moral agama bangsa lambat laun akan tiba secara berangsur-angsur. Inilah salah satu daripada pesan beliau. Baiklah, kira-kira inilah menjelang akhir saya sebagai menjelang penutup. Inilah saya akan bacakan apa yang ditulis
oleh Bapak Anwar Bakayosati yang mengatakan bahwa yang mulia Ayahanda Guru sangat disiplin memegang amanah. Segala sesuatu yang beliau terima dari yang mulia nenek, baik berupa ilmu, nasihat, petunjuk, pengajaran dan lain-lain, beliau amalkan dengan sungguh-sungguh. Bak pepatah orang tua-tua, setitik dilakukan, sekepal digulungkan, digenggam erat, diikat mati, siang dipertongkat, malam dipergalang, hidup dipakai dan mati ditompak. Dan kepada yang mulia Ayahanda Guru berlaku apa yang menjadikan Tuhan, amalkan oleh kamu ilmu yang telah kamu sampai kepada engkau, mewarisi engkau nantinya ilmu yang belum engkau ketahui. Seperti yang pernah diucapkan yang mulia nenek, ilmu laduni yang diucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sir hati hambanya yang dikasihinya. Dan yang mulia Ayahanda Guru berhasil dengan bilang-bilang betul-betul beliau sebagai penegak dan pewaris silsilah yang ke-35. Berbahagialah kita semuanya di dunia dan di akhirat, baik yang dekat maupun yang jauh, di mana saja kita berada, yang selalu mengadakan kontak dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan kepada yang mulia Ayahanda Guru Profesor Dr. Haji Sayyid Kadir Nur Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan kepada guru mursyid kami. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan kepada seluruh ahli silsilah tariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Allahumma ya Allah berikanlah kemuliaan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para auliya Allah, para sholihin siddiqin, mufaridun, para syuhada wal mukminin wal mukminat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah wafat. Allahumma ya Allah tunjukkan dan berikanlah jalan yang lurus kepada kami, jalan yang engkau ridhoi dan berkahi. Allahumma ya Allah berikanlah kepada kami iman, Islam, tauhid dan ma'rifatullah. Ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan hidup di dunia kepada kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah jadikanlah kami orang yang bersyukur kepadamu dan juga jadikanlah anak cucu kami menjadi orang yang bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami rahmat dan karunia dari sisimu. Ya Allah bukakan hijab kami dan kuatkanlah zikrullah dalam hadisan kepada kami. Allahumma ya Allah berikanlah kepada kami nikmat dari sisimu ya Allah, rahman dan rahimu, tauhid dan hidayahmu. Allahumma ya Allah berikanlah kepada kami kemudahan dalam hidup kami, murahkanlah rezeki kami dan masukkanlah kami dalam bentengmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibal sa'ilin. Ya Allah perkenankanlah doa kami berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat syafaat seluruh ahli silsilah tariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga kepada kita semua berbahagia pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.